Allahu 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 Allah Allahu Allah. Manfaat, tidak akan bawa kebaikan, tidak bisa mengangkat derajat bagi orang-orang yang zalim, kecuali hanya malah justru sebaliknya akan bawa kerugian. Nah, sekalian, yang menarik tatkala kita mengkaji tentang bagaimana menjaga imun atau imunitas kita terkait dengan urusan sehat walafiat, mari kita lihat satu definisi yang sederhana. Saya berusaha merangkumnya dengan bahasa yang lebih mudah. Jadi sistem kekebalan atau imunitas itu merupakan sistem pertahanan dari tubuh kita atau sistem kekebalan dari tubuh kita yang dia akan bisa mengenali bahkan nanti menghancurkan benda-benda asing atau sel-sel yang abnormal yang tidak biasa ada pada tubuh kita yang dianggap merugikan oleh tubuh kita. Ini pada prinsipnya secara kaidah keilmuan memang seperti itu. Jadi sistem untuk bertahan, sistem untuk menciptakan satu kekebalan dalam tubuh yang dia itu tercipta dengan sendirinya, diciptakan secara sistemik oleh Allah. Jadi kalau saya belajar begini kadang ingat dengan guru saya yang dari UNAIR, Dr. Martin. Beliau orang Nasrani, tetapi dia menjelaskannya sangat Islami betul. Bahkan saya sampai ngomong sama teman saya, Anda Martin itu ngomong syahadat, saat ini meninggal, saya akan langsung bersaksi dan akan menyolatinya. Kenapa? Karena beliau mengajarkan satu hal tentang sel. Jadi sel itu sesuatu yang sifatnya sebetulnya amortal, tidak akan mati, kecuali apabila lingkungannya tidak mensupport dia. Dan sel itu adalah benda yang sangat kecil sekali dan dia bekerja secara sempurna. Jadi benda yang sangat kecil sekali itu bisa bekerja dengan sempurna. Apalagi yang menciptakan sel sangat kecil ini, tentunya dia maha sempurna. Itu bahasa yang saya tangkap dari beliau, betapa beliau menyatakan bahwa sel itu adalah benda sangat kecil yang sangat sempurna, apalagi yang menciptakannya tentunya dia adalah Sang Maha Sempurna. Nah, saudara sekalian, yang menarik lagi dari sistem imun atau imunitas yang kita ketahui ini ada bentukan dari sel-sel tertentu yang menjadi istilahnya pasukan pertahanan tubuh. Jadi kita menggunakan istilah artinya menjadi pasukan pertahanan tubuh yang dia akan memerangi satu hal yang sifatnya patogen. Patogen itu merugikan tubuh kita, yang memiliki potensi untuk menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Itu secara teoritis begitu. Nah, saudara sekalian, sebetulnya sistem imunitas ini oleh Allah sudah diciptakan dalam tubuh kita, dan ini semua orang memilikinya, tetapi sistem imunitas ini harus kita jaga. Pertanyaannya adalah why? Kenapa harus kita jaga? Ya kan gitu. Menjaga imunitas atau daya tahan tubuh itu merupakan satu cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari bermacam-macam istilahnya infeksi atau virus atau penyakit dan sebagainya, termasuk di dalamnya adalah COVID-19. Nah, itulah yang perlu kita pahami awal mulanya tatkala kita belajar tentang imun atau imunitas. Nah, saudara sekalian, bagaimana di dalam kaidah agama kita secara akidah atau syariat Islam? Secara akidah itu seperti apa yang kita yakini, dan secara syariat itu apa yang bisa kita lakukan. Nah, karena sistem kekebalan tubuh atau imunitas ini merupakan mekanisme perlindungan yang dilakukan oleh tubuh di dalam menghadapi satu hal yang patogen atau yang bisa memperburuk atau merusak, bahkan bisa menjadi penyakit dalam tubuh kita, maka kita harus melibatkan unsur-unsur ketuhanan, unsur-unsur agama yang ada pada kita. Contoh-contoh yang ada,
misalkan kita perhatikan ini adalah apa yang disampaikan oleh Satgas COVID secara nasional yang kebetulan dimuat oleh detik.com. Ada banyak hal. Jadi kalau yang disampaikan oleh Satgas COVID itu lebih banyak bersifat yang sifatnya physically. Jadi kalau kita ingin menjaga stamina kita, maka kita, misalkan ini kita lihat bagaimana caranya kita bisa berjemur. Artinya sebetulnya kita mendapatkan satu energi, satu sinar dari alam yang sebetulnya itu memang kita butuhkan. Sampai sekarang pun kita butuhkan. Kalau bisa, ya sehari itu kita berjemur 5 menit, 10 menit. Kenapa? Orang-orang dulu kan biasa terkena sinar matahari, tetapi orang-orang zaman sekarang jarang sekali terkena sinar matahari. Keluar sebentar, langsung masuk ruangan lagi, apalagi ber-AC dan sebagainya. Kemudian kita juga jarang melakukan olahraga. Pokoknya di depan, apalagi musim pandemi, hanya duduk di ruangan, buka-buka gadget dan sebagainya. TV mungkin sekarang sudah nggak berlaku, tetapi ada sebagian yang masih mengandalkan TV dan sebagainya. Nah, untuk hari-hari biasa kita diminta untuk meminum atau mengkonsumsi air jernih, air putih katakanlah gitu, setidaknya 2 liter per hari. Nah, bagaimana menyiasatinya tatkala kita puasa, tinggal kita hitung aja. Misalkan nanti kita berbuka, mengawali dengan minum segelas air putih, kemudian nanti pas habis sholat maghrib minum lagi segelas air putih, sebelum sholat isya, begitu lagi, dan seterusnya. Nah, nasihat berikutnya dari Satgas COVID itu dikatakan Anda harus bisa mengkonsumsi suplemen. Dan caranya mengkonsumsi suplemen itu kalau bisa melihat tata aturannya sesuai dengan anjuran dokter. Itu cara yang paling mudah. Ikuti sesuai dengan aturan dokter. Itu yang paling mudah. Kemudian ada konsumsi makanan yang sehat dan bergizi atau yang seimbang. Gizi seimbang itu sekarang istilah yang sekarang muncul. Kalau yang dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang menjadi PUGS. Nah, di samping itu juga diberikan satu nasihat, ya tidur yang cukup. Nah, apakah nasihat-nasihat atau langkah-langkah yang dianjurkan oleh Satgas COVID kepada masyarakat kita ini bisa membantu kita menjadi seorang muslim yang baik? Ini tentunya harus kita kaji ulang karena ini banyak menyangkut masalah fikih atau syariat. Nah, terus sekalian, kalau kita perhatikan kaidah di dalam ajaran agama kita, ini saya tidak membuat satu kalimat dari bahasa fikih ini, tetapi setidaknya bisa merangkumkan satu kalimat seperti ini, bahwa upaya untuk menangani masalah kesehatan itu adalah satu hal yang sifatnya muamalah. Artinya apa? Sifatnya itu mubah atau boleh saja dikerjakan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, tidak bertentangan itu bagaimana? Ya, tentunya kita sudah mengenal hal-hal yang kita anggap sebagai satu hal haram, satu kegiatan. Kemudian kita akan melihat kaidah fikih bahwa dari asal muasal semua muamalah itu adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ini yang tentunya menjadi pegangan kita. Nah, saudara sekalian, dari ini tentunya kita akan mengacu pada ajaran-ajaran Islam yang selalu berpegang teguh pada akidah la ilaha illallah dengan sesuai dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau misalkan kita melihat contoh yang tadi disampaikan oleh Satgas COVID secara nasional tentang pencegahan kayak gini ini, kemudian apa yang bisa dilakukan di dalam ajaran agama kita? Apakah yang namanya kekebalan tubuh itu adalah yang seperti ini? Jadi kalau kadang kita itu kemarin diskusi awal-awal dengan teman-teman di musola sekitar saya ini, kekebalan tubuh itu rayo pakai anu tuh Mas. Orang cerdas tapak paluning pandi.
Jadi ada macam-macam ilmu kebal. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu kebal itu macam-macam. Kebal dari benda tajam, benda keras, cairan yang macam-macam lah. Tapi biasanya yang dicari ada kebal dari tidak terlewat dari benda tajam atau dari senjata, termasuk senjata pistol dan sebagainya. Maksud kita bukan dari kebal yang ini yang harusnya kita hindari. Karena apa? Ya emang kalau kita dengar hadis-hadis yang ada, Rasulullah itu kalau pada waktu perang Uhud itu aja giginya bisa patah, pecah. Ya. Sayyidina Ali juga bisa kena panah. Bahkan sahabat-sahabat yang lain itu kurang apa, mereka malah justru meninggal pada saat-saat pertempuran seperti itu. Ini tentunya menjadi kajian bagi kita. Tapi kita ini kan melihat sekitar kita, Indonesia pada awal-awal perang itu kan juga dikenal dengan orang-orang yang beriman, yang soleh, mereka juga memiliki ilmu kebal. Saya jawabnya hanya wallahu alam. Saya tidak banyak mempelajari tentang ilmu kebal, meskipun dulu pernah, tapi sudah saya buang jauh-jauh. Saya ingat satu hadis, jadi kalau misalkan Allah punya mau itu, maka akan terjadi. Biasanya hadis ini dijadikan satu katakanlah pegangan untuk mengajarkan betapa kita itu harus dekat pada Allah. La yazadul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Jadi la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jadi tidak akan seorang hamba itu mendekat kepadaku, tidak akan bisa seorang itu meningkat atau bisa dikatakan begitu. Yataqarrabu ilayya, mereka mendekat kepadaku bin nawafil. Nawafil itu bisa diartikan pada ibadah-ibadah khusus, ibadah-ibadah sunnah. Hatta uhibbu, sehingga aku mencintai dia. Artinya mencintai hamba yang mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah nawafil. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintai hamba seperti itu, fa aku inda yusiruhu, aku akan menjadi baginya itu seolah-olah orang yang melihat. Kalau dia melihat, seolah-olah aku ada padanya. Bahasanya gimana ini? Idza ra'aitu rajula yatiru fil hawa, apabila seseorang itu melihat yatiru fil hawa, ada orang yang berdiri di awan, atau yamsi alal ma, mereka berdiri, yamsi itu berjalan alal ma, di atas air, maka la tahtar, kamu jangan, nggak usah kaget, nggak usah tertipu. Kenapa? Orang-orang yang seperti itu tuh biarkan aja. Yang penting kita lihat apakah dia istiqomah di dalam beramal, berbuatnya. Itu yang dulu dinasihatkan pada guru saya. Saya catat dan saya ingat-ingat, ini tadi ketemu satu catatannya. La yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu fa akunu 'inda yubsiru bi. Idza ra'aita rajula yatiru fil hawa au yamsi 'alal ma la takhtar. Apabila kamu melihat ada orang terbang melayang atau berjalan di atas air, maka kamu jangan tertipu. La takhtar. Yang penting Anda lihat istiqomahnya di dalam beramal. Itu menjadi satu hal yang sampai sekarang tertanam dalam diri saya. Nah, saudara sekalian, kalau di dalam kajian ilmu kesehatan, itu ada banyak hal yang disampaikan. Tapi di sini ada satu tambahan bagi saya, Jadi kalau kita lihat awal-awalnya gini,
Kalau kita kepingin mendapatkan imun atau imunitas yang baik, itu nasihat-nasihat, kalau yang tadi disampaikan oleh Satgas COVID itu terkait dengan kondisi pandemi. Tetapi keseharian kita itu hampir sama. Yang pertama, bagaimana caranya kita bisa menjaga hygiene kita, kebersihan kita, personal hygiene kita seperti apa. Nah, di dalam Islam, personal hygiene itu setidak-tidaknya kita 5 kali dalam sehari melakukan wudhu, ya kan? Hadisnya sudah kita tahu bahwa mungkin orang yang sehari 5 kali membersihkan badannya dengan cara wudhu itu akan menjadi kotor atau menjadi terkena penyakit. Ya bisa jadi, tergantung aja cara wudhunya. Makanya kita diajarkan sunah-sunah wudhu seperti apa. Makanya dari cara menjaga kebersihan ini, menjaga personal hygiene ini, kita akan mendapatkan satu imunitas. Yang kedua, misalkan kita diminta untuk menghindari kontak dengan orang sakit. Ini banyak hadis yang bicara tentang itu. Bagaimana caranya kita, apalagi tatkala kemarin musim-musim pandemi, awal pandemi, banyak dikaji oleh ulama-ulama kita, terutama disampaikan dalam mimbar-mimbar khotbah Jumat maupun mimbar virtual, bagaimana caranya menghindari atau sebetulnya prinsip dari konsep karantina. Jadi kalau memang ada penyakit, jangan didatangi. Kalau kita sudah terkena penyakit, jangan mendekati orang lain. Prinsip ketiga adalah bagaimana kita bisa menjaga pola konsumsi kita, memberikan makanan yang sehat dan menggunakan gizi seimbang, pola umum gizi seimbang, PUGS. Apakah ya dengan makan makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu sudah memenuhi persyaratan pola makanan, pola umum gizi seimbang? Ini yang menjadi catatan kita. Kalau misalkan mahasiswa yang dulu banyak kos, saya biasanya ngomong, Anda tetap harus dijaga kesehatannya, jangan sampai terlalu banyak mengkonsumsi narkoba, nasi rames karo bakwan, jadi kebanyakan karbohidrat. Ya bisa sih, energinya terpenuhi, tetapi kebanyakan karbohidrat lama-kelamaan juga tidak baik. Yang penting sekarang upayakan mengkonsumsi gizi yang seimbang. Sama halnya tatkala kita menghadapi buka puasa. Buka puasa itu kalau misalkan kita kaji lebih jauh, memang unik. Puasa itu memang ibadah yang paling unik. Allah sendiri yang menilainya. Next time kita bisa diskusi model-model gitu. Nah, hindari stres ini banyak sekali caranya. Tentunya setiap orang memiliki kadar atau kualitas stres yang beda-beda dan cara menangani stres yang berbeda-beda. Ada yang hanya dengan membaca Quran, itu malah justru stresnya hilang. Ada yang berdiam diri, stresnya hilang. Ada yang malah justru nelpon orang tuanya, ketemu orang tuanya, minta doa, selesai, stresnya hilang. Atau ada yang ngutik-ngutik sendiri, nggak hilang-hilang stresnya. Jadi itu sama-sama. Kadarnya, kualitasnya beda-beda setiap orang, dan cara menanganinya berbeda-beda. Termasuk di dalamnya adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu nggak jelas. Batasan tidur yang cukup itu seberapa? Saya pernah belajar tentang tidur yang cukup itu, kalau menurut kaidah umum secara ilmu kesehatan, kan tidurnya kan sekitar 6-8 jam. Biasanya dikatakan ya 7-8 jam. Itu kalau dihitung-hitung ya, sepertiga sendiri ya. Masa sepertiga hidup kita hanya dipakai untuk tidur gitu aja. Apalagi kalau kita salah paham dengan hadis yang menyatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, makanya ibadah sehari-hari dengan tidur. Itu ya iman-iman. Sepanjang saya belajar dan saya praktekkan, memang paling enak itu tidur sekitar jam 11 siang. Jadi tidurnya hanya setengah jam, tapi rasanya sudah lama sekali. Dan itu kita akan merasakan tidur yang sangat cukup. Diupayakan sehari itu ada kesempatan untuk tidur siang. Jadi kebiasaan di pondok itu, kalau untuk santri-santri jam 2 sampai asar itu diminta untuk tidur.
Ini kalau yang di pondok. Tapi kalau saya sekarang itu menerapkan kalau bisa kalau sudah masuk jam 11 itu istirahat sebentar. 10 menit kadang tidur di kursi itu sudah sangat membantu, malamnya bisa bangun dan untuk beribadah dan lain-lainnya. Yang nanti kita bahas, yang sekarang ini olahraga teratur dulu. Olahraga teratur tadi sudah ada, apapun olahraganya. Sekarang ini malah justru sangat terbatas olahraganya, tetapi banyak cara yang bisa dianjurkan oleh para olahragawan atau mereka yang mempelajari tentang ilmu kesehatan dan olahraga. Setidak-tidaknya kalau misalkan hari-hari biasa itu kan kita 5.000 langkah, tapi karena musim pandemi ini kita bisa sedikit sekali melangkah. Di dalam rumah itu kan, rumah kita terlalu strategis, dari ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, kamar mandi, dan seterusnya, semuanya itu serba bisa kita tempuh dalam waktu yang relatif singkat. Karena rumah kita itu RSSSS, rumah sangat sederhana, sangat sempit, sungguh sumpek, dan seterusnya, susah selonjor, dan sebagainya. Nah, terkait dengan makanan sehat dan gizi seimbang, itu ada istilahnya jaga pola makan. Pola makan kita itu yang seringkali kita tidak atau terlupa dengan istilahnya ya pola makan. Terlalu banyak karbohidrat, atau kita nanti makan yang sesuka-sukanya. Aku senang yang pedas, jadi makan setiap buka belum apa-apa sudah makan rujak atau gorengan yang pakai sambal-sambal gitu. Enggak, artinya kita harus punya patron, punya pola cara makan yang sehat. Rasulullah itu mengajarkan awali dulu dengan minuman. Kalau bisa minuman yang hangat, gitu kan ya. Habis itu buah-buahan. Ya, kalau di Arab buahnya kurma. Ya kita kalau memang ada kurma, kurma bagus karena memang kandungan yang ada dalam kurma bagus. Tapi untuk buah, saya kira di Indonesia itu terlalu banyak buah sehingga kita bisa memanfaatkannya buah yang ada. Itu juga bagus. Di samping itu kadang dianjurkan tentang konsumsi suplemen yang ada. Biasanya kan karena kita orang-orang modern itu males dengan makan makanan yang sehat, buah-buahan dan sayuran, maka lebih enak mengkonsumsi suplemen. Ya, padahal karena memang ada zat-zat tertentu yang dari suplemen itu tidak bisa kita dapatkan dengan cara mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran secara langsung. Misalkan dengan cara mengunyah, itu mukosa kita itu mengolah zat-zat tertentu. Antara memamah buah dengan mengejus buah itu juga berbeda hasilnya. Nah, yang terakhir ini adalah bagaimana kita menjaga imunitas kita dengan cara ibadah. Yang menarik, saudara sekalian, sepanjang pengalaman saya ini keliru. Ini harusnya ada sholat dan qiraat. Dengan sholat itu, gimana caranya ngubah ini? Harusnya di-exit dulu, nggak usah lah. Dengan sholat dan qiraat, artinya apa? Sholat itu ibadah tatkala diibaratkan ibadah yang hanya kita sama Allah aja yang tahu. Bagaimana kita merasakan komunikasi dengan Allah. Tetapi secara zahirnya, di sholat itu dalam kajian kesehatan ada gerakan-gerakan yang membantu kita untuk menjadi orang yang sehat. Dari berdiri ke rukuk, posisi berdiri ke rukuk itu sudah tarikan-tarikan otot dan nafasnya berbeda. Kemudian tatkala sujud itu juga begitu, pemompaan aliran darah jantung ke seluruh tubuh berbeda. Duduk i'tidal itu kaki-kakinya, otot-ototnya, tarikannya berbeda. Di samping itu dengan qiraat Quran, kita juga bisa mendapatkan imunitas yang sangat berbeda. Kenapa? Bacaan-bacaan Quran yang kita baca itu, baik kita paham artinya ataupun tidak, itu akan membantu kita mendapatkan energi, suatu energi yang kita tidak tahu bisa jadi. Tetapi Allah memberikan
manfaat itu pada kita. Nah, inilah kunci. Kalau yang 8 ini biasa ada di dunia kesehatan, tapi satu tambahan untuk ibadah, terutama dengan sholat dan qiraat Quran. Ini yang menjadi tambahan bagi saya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan imunitas yang baik. Nah, jamaah virtual Masjid Kampus Undip yang saya hormati, ada satu hal yang terakhir bagi saya ingin saya sampaikan kepada panjenengan sekalian. Itu adalah doa, gimana caranya supaya kita tidak mudah terkena sakit atau doa ini sangat pendek. Allahumma inni a'udzubika min zawalil ni'mah. Ya Allah, aku berlindung daripadamu dari zawali ni'mah. Zawali nikmatik, zawali nikmatik. Dari zawal itu bisa berarti atau hilang, atau tergerusnya nikmat yang kau berikan. Jadi jangan sampai kita mengalami zawali nikmat. Nikmatnya kalau nikmat dari Allah ya, zawali nikmatik, jangan sampai hilang, jangan sampai berkurang. Kita berlindung pada Allah dari zawali nikmatik. Wa tahawuli afiatik, dan juga tahawuli itu kalau di sini dibicarakan sebagai berubah-ubahnya afiah. Afiah itu kesehatan. Bagaimana caranya kita bisa berlindung pada Allah dari hilangnya nikmat, tahawuli afiatik, dari berubah-ubahnya kesehatan. Kadang sehat, kadang enggak, kadang ngeluh, kadang mencret, kadang pegel-pegel. Itu repotnya di situ. Wa fujaati niqmatik, dan juga dari fujak, siksa, rekosone, ya, loro-lorone nikmatik, yang rekoso ora enaknya, ya. Siksa Allah yang datangnya tiba-tiba mulos, tiba-tiba ngeluh dan sebagainya. Wa jami'a sakhatik, dan segala sesuatu yang dimurkai Allah, yang kau murkai. Ini doa yang sangat pendek tetapi penuh makna, di samping doa-doa yang lain. Misalkan Allahumma inna nas'aluka syahah wal afiyah dan sebagainya. Misalkan kita doa yang lain lagi ada gimana caranya kita bisa mendapatkan obat la tadamban ila ghafarta wala man ila farasta wala maridan ila syafaitah, dan dari penyakit, segala macam penyakit kecuali engkau yang akan menyembuhkan. Saya kira itu Mas MC. Ya, Mas MC. Apa yang bisa saya sampaikan pada sore hari, semoga kita bisa manfaat